Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Fitriani dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita teks sejarah. Yang pertama, pengertian cerita teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dalam teks sejarah terdapat fakta atau unsur nyata seperti tokoh, tempat, dan peristiwa. Dalam teks cerita sejarah terdapat cerita rekaan, misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, tokoh, dan lain-lain. Yang kedua, struktur teks cerita sejarah ada meliputi orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Yang pertama, kita bahas orientasi. Orientasi adalah pembukaan atau pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah berisi tentang urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Yang ketiga, klimaks, yaitu puncak konflik, artinya konflik dengan intensitas tertinggi. Selanjutnya, resolusi. Resolusi adalah konflik terpecahnya atau menemukan sesuatu. Yang terakhir, koda. Koda adalah bagian akhir yang berisi peran moral. Selanjutnya, kita bahas tentang perbedaan teks cerita dan cerita novel dan teks cerita sejarah. Jadi, kejadian pada novel sejarah itu tidak sepenuhnya nyata atau dapat berupa imajinasi penulisnya. Sedangkan kejadian pada teks cerita sejarah nyata sepenuhnya dan benar-benar terjadi. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan cerita teks sejarah. Yang pertama, penulisan topik atau rencana penelitian. Yang pertama itu ada tema, judul, latar belakang permasalahan, pernyataan, manfaat, dan sumber rujukan awal, kemudian kerangka teori. Yang kedua ada heuristik. Kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber, yaitu sumber primer, sumber sekunder. Sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang disampaikan secara langsung oleh saksi mata dalam bentuk wawancara. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder berasal dari informasi tak langsung yang diperoleh dari buku, majalah, dan surat kabar. Kemudian ada verifikasi atau kritik. Kritik itu dibagi menjadi kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu menguji tingkat keaslian sumber atau autentifikasi. Yang kedua, kritik internal. Kritik internal adalah menguji tingkat kesahilan sumber, yaitu credibility. Yang keempat, interpretasi atau penafsiran sejarah. Menganalisis dan mencari hubungan antara fakta yang satu dengan lainnya. Yang kedua adalah historiografi, yaitu membuat laporan penulisan hasil penelitian sejarah serta penulisan kesimpulannya. Kemudian yang kelima, kita buat teks cerita sejarah tentang pengalaman kita masing-masing. Kemudian ditulis sesuai dengan bahasamu sendiri dan jadilah cerita teks pribadi sejarahmu. Terima kasih.